Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para netizen, para subscriberku yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur kita kehadirat Allah atas berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, di mana kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Baik teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengingatkan bahwasanya PR dari para habaib ini yang paling inti ada tiga. Ada tiga yang harus dijawab. Yang pertama, mengenai ketersambungan riwayat silsilahnya yang diklaim melalui jalur Alwi bin Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sejarah hijrahnya Ahmad bin Isa bersama dengan putranya yang bernama Ubaidillah dan kedua cucunya yang bernama Alwi dan Basri dari Basrah ke Yaman. Ini tercatat di dalam kitab sejarah yang mana dan ulama mana yang mencatat. Nah, kemudian yang ketiga, tentang keberadaan makam Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang katanya ada di Husaisah. Sementara distorsi yang terjadi, makam Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang ada di Husaisah itu baru ditemukan di abad ke-10. Itu pun berdasarkan, ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan melihat cahaya dari tanah Husaisah itu yang menandakan bahwa itu adalah makamnya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sementara jauh sebelum klaim para habaib dari klan Ba'alwi ini tentang keberadaan nasab makamnya Ahmad bin Isa Ar-Rumi di Husaisah ini, sudah dikabarkan bahwasanya makamnya Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu ada di Basrah, di sekitar areal pemakaman yang di situ ada makbarah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain, dan juga lain sebagainya dari para keturunannya Sayyidina Husain. Jadi tiga hal ini yang harus dikonfirmasi. Apabila belum bisa mengkonfirmasi ini, maka sebaiknya para habaib itu diam saja dalam rangka mencari jawaban-jawaban yang ilmiah yang sekiranya bisa membantah riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam bentuk antitesisnya, bukan dengan mengadu domba, memfitnah, memojokkan Kiai Imad dan lain sebagainya. Intinya tiga itu. Kitab mana, abad keberapa, ulamanya siapa, ada berapa kitabnya yang menceritakan atau yang mengisbat nasabnya Bani Alawi ini untuk tersambung kepada silsilahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta dengan keturunannya. Yang kedua, di dalam kitab sejarah mana, ulamanya siapa yang menulis, ada berapa kitab yang mengangkat sejarah hijrahnya Ahmad bin Isa Ar-Rumi bersama dengan putranya Ubaidillah dan kedua cucunya Alwi dan Basri dari Basrah ke Yaman. Yang ketiga, makam daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini yang sudah berabad-abad dikabarkan ada di Basrah, di areal pemakaman bersama dengan Sayyidina Ali dan keturunannya. Kemudian klaim Ba'alwi di abad ke-10 ada di Hadramut. Nah, ini kan distorsi sejarah. Ini harus dijawab Dan mohon maaf, distorsi sejarah ini bukan hanya berkaitan dengan keabsahan silsilahnya nasabnya Ba'alwi saja.
Bahkan di Indonesia sendiri kaum Ba'alwi ini banyak ya menyampaikan sejarah yang kontroversi gitu loh. Seperti misalkan Imam Bonjol yang katanya itu marganya bin Syihab. Terus ada yang mengatakan Pangeran Diponegoro itu namanya Raden Abdul Hamid bin Yahya, katanya begitu kan. Nah kemudian ada yang mengatakan seperti Raden Tumenggung Wirohadi Ningrat itu katanya Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini kan kontroversi karena tidak sesuai dengan data dan fakta yang memang diketahui secara umum oleh masyarakat gitu loh. Kemudian bendera Indonesia itu katanya Habib Ali Kuitang gitu loh, yang menyarankan untuk membuat bendera Indonesia berwarna merah dan putih gitu. Nah ini kan kontroversi juga gitu loh. Nah ini harus dipelajari, harus didiskusikan, harus dicari titik temunya, kebenarannya. Bahkan tentang sejarah berdirinya NU dan Muhammadiyah juga mereka menceritakan hal-hal yang kontroversi, yang tidak sesuai dengan sejarah yang tercatat secara resmi baik di Muhammadiyah maupun di NU sendiri gitu loh. Nah ini yang membuat kita itu menjadi ragu akan kredibilitas daripada pengakuan para habaib ini sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya kita meneliti nasab mereka, kok ternyata banyak kontroversi juga. Jadi memang kaum Ba'alwi ini kalau boleh saya katakan keluarga yang kontroversi gitu ya. Jadi mohon maaf nih, ini hanya sekedar wacana untuk membuka ruang diskusi di antara kita semua. Karena Islam ini akan berkembang apabila kita rajin mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, yang berkaitan dengan keluarga dan keturunannya. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Wallahu wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.